Benar Tuhan, itu kerinduan kami, supaya kehidupan kami, gereja kami, keluarga kami sungguh-sungguh lebih lagi Tuhan memancarkan kebenaran-Mu, memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Engkau yang paling mengerti hati kami, Engkau yang paling tahu setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami punya Bapa yang hebat, Bapa yang luar biasa, yang menerima kami apa adanya. Biar firman-Mu hari ini juga Bapa membawa kami hidup sebagai anak-anak-Mu, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Kau sembunyikan ya Tuhan, Kau sempurnakan di belakang kayu salib-Mu, supaya kemuliaan kebenaran-Mu saja yang bekerja di tengah-tengah kami. Biar kami duduk diam, meresap menerima setiap kebenaran-Mu, mengkalibrasi, mengkoreksi, menselaraskan hati kami, sehingga hati kami Tuhan semakin selaras dengan hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami mau datang dengan hati yang lembut, lemah lembut, dan biarlah Engkau membentuk kami melalui kebenaran firman-Mu yang siap diberkati dan menerima kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Boleh kita sapa samping kiri dan kanan kita, katakan aku senang melihat-Mu ada di sini. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang gereja yang dinamis. Ini adalah seri khotbah terakhir tentang Roh Kudus untuk tahun ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengulas khotbah minggu yang lalu, bahwa setiap kita yang ada dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang apa Bapak Ibu? Dilahirkan kembali. Atau kita punya identitas, kita ini adalah orang-orang yang dilahirkan baru di dalam Kristus. Amin. Yang sudah dilahirkan baru katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Roh Kudus menjamah hati kita sehingga kita percaya kepada Tuhan. Ketika itu kita ada di dalam Kristus. Kata in Christ itu di dalam surat Paulus ada 260 kali. Dalam surat Yohanes ada 26 kali. Artinya saudara, penekanan in Christ ini di dalam Kristus sangat penting. Bahwa kita sekarang, dulu kita berdosa hitam, tetapi waktu kita percaya Yesus, Yesus yang kudus, kita terima Yesus, Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus, Bapa tidak lagi melihat kita yang berdosa, tetapi Bapa melihat Yesus yang penuh dengan kekudusan. Amin. Nah, kita ketika ada di dalam Kristus, kita punya identitas yang baru, yaitu kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Kebenaran Kristus diimputasikan atau diperhitungkan karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Posisi kita saat ini adalah posisi pengudusan. Saat kita lahir baru, kekudusan Kristus melingkupi kita. Secara de jure kita ini sudah kudus, sudah benar, tetapi untuk kita mengalami kekudusan Allah itu perlu proses yang namanya adalah sanctification. Kita semua tidak ada yang secepat membalikkan tangan dari berbohong tiba-tiba nggak pernah berbohong lagi, nggak ada. Kita semua punya proses. Kita semua punya proses untuk kita hari demi hari seperti Kristus. Karena itu nggak boleh kita bilang sama saudara kita ketika dia percaya Yesus masih ada salah-salahnya langsung kita jas, apalagi di depan umum saudara jas, besok-besok dia nggak ke gereja lagi, ya. Nah, karena itu perlu proses untuk dia. Nggak boleh kita bilang kamu nggak usah gereja-gerejaan, kamu nggak usah melayani Tuhan kalau masih begitu sifatmu. Nggak bisa, karena orang punya proses untuk dia menjadi seperti Kristus. Amin. Nah, dulu saya sering menerima perkataan itu. Bapak Ibu bersyukur ya menerima kebenaran ini, sehingga kalau ada orang baru percaya, dia tidak terintimidasi dan tidak terhalang melalui kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Ingat, ini Bapak Ibu, ada 3 jalan di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Ada orang yang berpikir dengan hukum-hukum mereka akan menjadi kudus, layak dan diberkati oleh Tuhan. Legalis. Paulus bilang apa? Orang seperti ini adalah orang yang bodoh. Tapi ada orang bodoh yang satu lagi. Oh, Tuhan itu kan Maha Pengampun. Kalau kita berdosa tinggal bilang, Tuhan aku minta ampun ya. Beres, suci, kita jadi kudus. Itu Paulus juga bilang itu juga adalah orang bodoh.
Tapi orang yang benar itu apa? Orang yang sungguh-sungguh lahir baru, orang-orang yang sungguh menerima identitasnya di dalam Kristus sebagai orang yang dibenarkan. Ia hidup bukan dengan legalistik, bukan dengan lisensi, tetapi dengan apa saudara? Dengan Injil, the gospel, ya. Kasih Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Dia rohnya lah yang tinggal di dalam diri kita. Yang selalu apa? Peran Roh Kudus apa Bapak Ibu? Bapa menciptakan, merencangkan, anaknya menyelesaikan, Roh Kudus mengaplikasikan apa yang sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Makanya kalau saudara mendengar roh-roh, harus bisa membedakan roh. Banyak orang berpikir, kamu dosa, kamu jahat, Tuhan marah sama kamu. Itu bukan dari roh Allah. Kalau roh Allah selalu akan menimbulkan damai sejahtera, selalu mengingatkan kita akan perbuatan Tuhan Yesus. Kamu itu sudah disucikan, kamu itu sudah mandi bersih, kamu gak pantas lagi main kubangan, kamu tidak pantas lagi main kotor-kotoran, kamu itu sudah diangkat jadi anak. Nah, tidak ada roh intimidasi saudara. Nah, inilah roh anak yang tinggal di dalam diri kita. Kita tidak lagi legalistik, kita tidak lagi menjadi orang lisensi, tetapi kita menjadi orang yang merdeka sesungguhnya di dalam Kristus. Yang mengerti katakan amin. Kita baca dalam Titus 2 ayat 11 sampai 12. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan di dalam dunia sekarang ini. Nah saudaraku, kasih karunia Allah yang Tuhan berikan buat kita bukan kita gunakan sebagai alasan kita untuk berbuat dosa, untuk kita bermalas-malasan lalu bersembunyi di balik kemalasan kita, di balik kepelitan kita, di balik keburukan kita, lalu bersembunyi di balik kasih karunia Tuhan. Bukan saudara. Kasih karunia yang Tuhan yang telah menyelamatkan kita itu, yang sudah nyata itu, akan mendidikin kita meninggalkan apa Bapak Ibu? Meninggalkan kefasikan. Meninggalkan apa? Kefasikan. Dalam Roma 5 ayat 17, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan membuatmu hidup dan berkuasa. Kalau kita menerima anugerah kebenaran di dalam Yesus Kristus, kita akan berkuasa atas kebiasaan buruk. Amin. Kita akan berkuasa atas dosa-dosa kita. Kita akan berkuasa atas cara-cara hidup lama kita, dan membawa kita hari demi hari sama seperti Kristus. Saudara yang sungguh-sungguh mengalami kebenaran di dalam kasih karunia Allah, saudara yang sungguh-sungguh mengalami pengudusan di dalam Roh Kudus, kita tidak akan lagi betah dengan yang namanya dosa. Kita tidak akan lagi betah dengan yang namanya kemalasan. Roh Kudus akan ingatkan, kamu itu udah ditebus Tuhan. Ngapain kamu masih malas-malas? Kamu itu waktu kita dikecewakan, waktu kita memiliki kebodohan, waktu kita memiliki kemalasan, itu semua kuasa yang iblis gunakan untuk membawa kita menjadi anak-anak iblis. Tetapi saudara hari ini punya kuasa. Kuasanya ada di dalam kasih karunia. Kuasanya ada di dalam Roh Kudus. Aktifkan kuasa itu. Kalau saudara punya HP, secanggih apapun HP-nya, semahal apapun HP-nya, kalau tidak diaktifkan datanya, nggak bisa berfungsi, nggak bisa bekerja. Maka kalau saudara tahu saudara itu sudah menerima kasih karunia, sudah menerima Roh Kudus, aktifkan Roh Kudus di dalam dirimu. Dalam Yohanes 1 ayat Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekarang saya kasih tahu, kita bukan akan menerima kuasa. Saudara yang sudah dibenarkan, saudara yang sudah menerima Yesus dalam hidup saudara, saudara sudah menerima kuasa. Yang percaya katakan amin. Bilang sama samping kiri dan kanannya, aku sudah menerima kuasa. Tepuk-tepuk. Aku sudah menerima kuasa. Kalau Tuhan sudah menyelesaikan dengan cara tersulit, bagaimana kamu harus mengerjakan pelayananmu, bagaimana kamu harus mengerjakan kehidupanmu, bagaimana kamu harus mengisi waktumu, Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Tidak lagi membuat kita malas, tidak lagi membuat kita pelit,
tidak lagi membuat kita bodoh, tidak lagi membuat kita hanyut dalam kekecewaan kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Ingat, Tuhan itu terima saudara apa adanya, tapi Roh Tuhan tidak akan membiarkan saudara apa adanya. Haleluya. Tuhan terima kita apa adanya. Pembohong, perokok, pejinah, Tuhan terima semua. Tapi waktu saudara benar-benar menerima Yesus, saudara kan gak betah dengan semuanya itu. Karena ada Roh Kudus yang aktif bekerja, mengingatkan kita, kamu itu sudah ditebus Tuhan dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang panah. Kamu itu sudah dibenarkan Tuhan. Kamu itu sudah memiliki akses kepada Bapa di sorga. Ngapain lagi kamu mengerjakan yang sementara? Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Maka waktu kita mengaktifkan Roh Kudus dalam diri kita, ada urapan yang baru. Ya, kita punya kekuatan, punya kuasa untuk meninggalkan kebiasaan kita yang lama. Karena anggur yang baru tidak pernah bisa ditempatkan pada kirbat yang baru. Anggur yang baru harus tempatnya di kirbat yang baru. Kalau saudara benar-benar lahir baru dalam Kristus, saudara tidak akan betah dengan kebiasaan lama. Saudara akan memiliki kebiasaan baru yang diciptakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu kita terima Roh Kudus, kita punya kekuatan untuk meninggalkan kebiasaan lama. Kita menjadi pribadi yang aktif, kreatif, inovatif. Di sana ada insentif. Haleluya. Kalau kita aktif, kita progresif, kita kreatif, insentif itu pasti, saudara. Tapi bukan insentif yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita adalah bagaimana kita mengikuti Roh Kudus. Berkat-berkat itu otomatis. Kita akan pasti menjadi orang-orang yang gak bisa diem. Kita akan selalu menjadi orang-orang yang mau digerakkan, dituntun oleh Roh Kudus ya dalam hidup kita. Karena apa? Kebaikan, sukacita, damai yang Tuhan curahkan kepada kita itu gak pernah berhenti. Dia terus mensuplai. Suplainya itu tidak pernah berhenti karena dia adalah sumber. Maka waktu kita menerimanya, kasih, sukacita, damai akan diterima oleh orang-orang sekeliling kita. Apakah dia jahat sama kita, apakah dia gak suka sama kita, semuanya mengalami yang namanya kasih agape melalui kehidupan kita. Waktu saudara mengerjakan hobi saudara, pelayanan di gereja, musik, mungkin sekolah minggu yang Tuhan percayakan, mungkin sekedar penerima tamu yang saudara percaya, yang Tuhan percayakan, saudara akan berinovasi. Enggak itu lagi, enggak kaku, tapi Roh Kudus akan menuntun kita bagaimana supaya bisa berinovasi. Ini bisa menjadi lebih menjangkau, lebih mengena, ya. Itu yang namanya gereja yang dinamis. Enggak mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang kuno, yang pada akhirnya kaku, jadi kaku gitu ya. Hobi, pelayanan ya yang Tuhan percayakan, bahkan komunitas. Tuhan menetapkan dari awal yang namanya gereja itu adalah orang-orang yang mau diajar oleh Alkitab. Orang-orang yang bersekutu, sharing dalam persekutuan. Tapi persekutuannya bukan kaku, bukan harus kita mengikuti zaman perjanjian baru yang harus memecahkan rotinya harus apa? Rotinya harus terbuat dari gandum, enggak usah. Dengan inovasi zaman sekarang. Makanya perlu kita mengkoreksi setiap pelayanan kita. Ini sudah bagaimana ya supaya pelayanan ini lebih mengena, lebih up to date, bagaimana caranya? Itu namanya dinamis. Tidak menjadi pelayanan yang kaku, ya. Bertransformasi. Maka ada istilah apa? Orang Kristen itu pribadinya, pelayanannya hari kemarin lebih baik, hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Karena apa? Ada Roh Kudus yang aktif, bekerja, membaharui, menuntun kita berinovasi, bertransformasi, sehingga pelayanan kita itu lebih lagi bisa menjangkau banyak orang. Ya, bayangkan Bapak Ibu kalau Bogor sampai hari ini menggunakan apa namanya, Pak Keliat pernah nyampaikan ini ya, memakai oplet, nggak mau pakai bus pakuan, nggak mau boleh pakai, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Kota Bogor akan menjadi kota yang kuno, ketinggalan, saudara. Kita pun gereja harus berinovasi. Kalau kita nggak berinovasi, kita akan kalah. Makanya ada istilah apa, saudara?
progressive sanctification. Roh Kudus bekerja untuk menguduskan kita terus-menerus. Tidak hanya betah dengan kita saat ini, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Waktu kita menjalani hidup kita, ini gambaran hidup kita, Bapak Ibu. Tapi bukan minumannya. Ini gambaran hidup kita. Kita penuh dengan dosa. Tapi waktu Tuhan mau memperbaiki hidup kita, kita tidak membuka hidup kita, nggak bisa. Kita nggak menerima Roh Kudus, kita nggak mau dengan Roh Kudus. Yang kita dahulukan adalah pemerintahan kita, yang kita dahulukan adalah kebiasaan kita. Nggak bisa dengan Roh Kudus bekerja. Tapi waktu kita membuka hati kita, Roh Kudus bekerja. Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan tercurah dalam hidup kita, mengalir dari tempat yang maha tinggi, dari tahta kasih karunia Allah, kebenarannya mengalir. Yang tadinya kita malas, yang tadinya kita kecewa, yang tadinya kita pelit, yang tadinya kita segala macam kebodohan, semakin hari semakin suci, semakin hari semakin bersih, semakin hari semakin seperti yang Tuhan mau, semakin hari akhirnya saudara, hidup kita sama seperti Kristus. Amin. Itu hidup saudara. Kita mengalami proses sanctification progresif, saudara. Pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Waktu itu kita disambut dalam kemuliaannya. Kita hidup dalam kekudusan yang sempurna. Kisah Rasul 1 ayat 4-8 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sama-sama lebih kencang. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin, saudara. Tuhan katakan kamu sudah menerima kuasa. Kuasa dalam bahasa Yunani adalah dinamis. Kuasa dunamos, dynamic atau dinamit. Itu kalau Bapak Ibu pernah dengar di dinamo ya, dinamo penggerak. Sepeda zaman dulu ada dinamonya. Itu penggerak. Nah, Tuhan memberikan kita kuasa yang menggerakkan kita. Kuasa itu menuntun kita melewati proses. Aku mau berubah, aktif, mencari tahu, mau belajar, mau bertanya, ya, menuju ke progres. Kita terus mengalami kemajuan, mengalami pembaruan. Kalau kita pribadi yang mengalami kuasa itu akan menjadi positive attitude, menjadi orang yang selalu positif. Meskipun negatif orang perlakukan, belajar untuk positif, tidak langsung negatif. Menjadi orang yang full of energi, semangat, menjadi orang yang punya ID. Maka saya kasih tahu Bapak Ibu ya, orang yang sungguh-sungguh mengalami Roh Kudus, dia selalu memiliki ide-ide yang kreatif dalam hidupnya. Selalulah bergaul dengan orang-orang yang memiliki ide-ide kreatif. Bukan orang-orang selalu, aduh begini masalah, begini masalah, yang diceritakan masalah. Terus, saya kalau bisa saran, jangan dekat-dekat orang yang seperti ini. Dekat-dekatlah dengan orang yang selalu berbicara tentang ide, apalagi berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Karena kalau tidak, saudara akan diseret oleh orang-orang seperti itu. Dalam kata benda, dinamis itu disebut suatu tenaga atau kuasa yang merangsang, mendorong suatu perubahan atau suatu kemajuan dalam satu sistem atau budaya atau pribadi. Lawan dari dinamis apa Bapak Ibu? Pasif, statis. Itulah sebabnya ada kata
disebut dalam Alkitab apa? Orang-orang fasik. Kata fasik itu berasal dari pasif. Kenapa? Di orang fasik itu legalistik, kaku. Gak boleh ini, gak boleh itu. Kalau ada orang salah itu langsung cepet-cepet, nafsu banget menghakimi. Ngeri kali kan? Coba kalau ketemu orang seperti itu, mengerikan hidup ini. Cepat-cepat buru-buru menghakimi. Kamu salah, lempar batu, rajam. Semoga jemaat baptis Babaton tidak ada seperti itu. Amin. Kalau saudara jadi bapak, nggak ada seperti bapak itu selalu cari kesalahan. Mana nih kesalahan ini? Jadi ibu jadi cari kesalahan. Mana nih kesalahan nih? Serang, hajar. Amin. Yang setuju katakan amin. Oh, nggak setuju ya? Amin lah, khotbahnya sampai di sini aja. Jangan menjadi orang yang pasif, kaku. Ya. Kata pasif itu tidak berubah, diam, menganggur, kaku. Karena apa menganggur? Kaku, takut salah. Nanti begini salah. Itu orang pasif. Kita memang rest in Christ. Kita memang sudah dibenarkan, sudah dikuduskan di dalam Kristus. Tuhan sudah mengerjakan semua yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tapi tidak akan pernah membuat kita menjadi orang yang berpangku tangan. Tuhan terima kamu apa adanya, tapi Tuhan tidak membiarkan kamu apa adanya. Suatu hari kita di rumah mau menjamu kedatangan hamba Tuhan. Lalu istri saya bilang, "Pak, gimana nih? Harus bayar uang buku Elogi Ajoila. Kita cukup nggak ini?" Tapi hamba Tuhannya mau datang. Tenang, Tuhan akan kirim. Saya celetuk begitu saja, saudara. Nah, ketika kepingin ya, secara hati nurani itu kepingin, aduh kita kan masih kurang nih, kepingin pelit gitu ya, ingin jadi pelit gitu. Nggak usahlah terima, ngapain kita aja kurang gitu ya. Tapi Roh Kudus mengingatkan, Tuhan nanti kirim. Kamu hidup bukan karena dompetmu, kamu hidup bukan karena uangmu, kamu terpelihara bukan karena apa yang kamu lakukan. Akhirnya kita terima dan menjamu beberapa hamba Tuhan di pastori, saudara. Ketika saya berkata yes kemarin, besok paginya ada orang yang mau-WA saya, "Pak Pendeta, saya sudah transfer berkat dari Tuhan kepada Pak Pendeta." Wah, dia tidak pernah tahu tentang keadaan kami karena dia bukan jemaat Gereja Baptis Babaton. Bahkan dia tinggalnya bukan di Indonesia, di luar negeri, saudara. Tapi Tuhan bisa menggerakkan. Kenapa, saudara? Roh Kudus yang menggerakkan dia. Roh Kudus juga yang menggerakkan saya. Ayo kita bergerak, berjalan bukan dengan logika, bukan dengan pengertian. Kalau saya bilang, tunggu uang kita dulu ada ya Pak Pendeta, supaya nanti kalau Pak Pendeta datang kita jadi gak repot. Saya gak begitu, saudara. Kita umat Tuhan bukan bergerak dengan uang. Amin. Kita bekerja bukan berdasarkan uang, tapi kita bekerja berdasarkan apa? Tuntunan Roh Kudus. Kalau saya pakai pengertian saya gak akan ngalamin mujizat Tuhan. Kalau saya pakai pengertian saya, kemauan saya akan tidak melihat perbuatan Tuhan. Tapi waktu saya ngikutin pribadi Roh Kudus, justru saya punya pengalaman yang baru. Dan hari ini saya mau kasih tahu, jemaat Babaton di tempat ini, Tuhan mau undang saudara, mengajak saudara untuk mengalami pengalaman yang dahsyat bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bergeraklah bukan berdasarkan apa yang dilihat mata, tapi bergeraklah berdasarkan apa yang dilihat, apa yang dituntunkan Roh Kudus kepada kita. Nah, saudara tahu, kalau kita menjadi orang pasif, menjadi orang yang nganggur, menjadi orang yang tidak ngelakuin apa-apa, Charles Spurgeon, seorang tokoh rohani yang luar biasa, berkata, orang yang diam, nganggur atau pasif, itu dia sedang menggoda iblis untuk memberinya pencobaan. Kalau saudara sibuk dan sibuk saudara hanya untuk diri saudara, untuk nama baik saudara, untuk kepentingan saudara, untuk kebaikan saudara, saudara tetap pasif. Dan waktu itu saudara sedang menggoda iblis untuk berbuat yang jahat kepada diri saudara. Nah, saudara, mari kita sibuk bukan untuk diri kita sendiri, tapi sibuk untuk pekerjaan Tuhan. Sibuk untuk maksud Tuhan. Bagaimana Tuhan lewat hobi saya ini, maksud Tuhan dinyatakan. Bagaimana Tuhan lewat pekerjaan saya ini, orang-orang menerima kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan melalui keluarga saya, kecil saya ini, orang-orang memancarkan kemuliaan Tuhan.
Amin. Kita sibuk. Karena apa? Ada kasih Tuhan yang bekerja. Kita nggak bisa bendung. Ada kebaikan Tuhan yang mengalir dari tata sorgawi yang kita tidak bisa pernah bendung dengan kekuatan kita. Sehingga seharusnya itu yang dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Karena apa saudara? Saudara dan saya menerima kuasa. Kuasa itu akan bekerja membuat saudara dan saya untuk menjadi saksi Tuhan. Susah nggak sih jadi saksi Tuhan? Kalau saudara makan di restoran enak, susah nggak sih bilang sama orang-orang, ih aku kemarin makan di sana, enak, banyak, murah, pasti cerita, betul ya? Masa tentang restoran yang kita makan hari ini, besok udah keluar, kita mau cerita, tapi kalau tentang Injil yang mengubah kita nggak mau cerita. Kalau saudara benar-benar mengalami kuasa Injil, kuasa kemerdekaan di dalam kasih anugerah Tuhan, pasti mulut kita tidak berhenti menceritakan kemuliaannya. Pasti mulut kita akan terus bercerita siapa yang mengubahkan kita, siapa yang menjadikan kita baru, siapa yang memulihkan kita. Roh Kudus akan bekerja. Pertanyaan sekarang, apakah saudara benar-benar mengalami kasih karunia Allah di dalam Injil kebenarannya? Apakah setiap hari saudara memperkatakan Injil yang memerdekakan saudara? Martin Luther selalu berkata, aku mengkhotbahkan Injil kepadaku setiap hari. Bagaimana caranya mengkhotbahkan Injil? Tuhan, terima kasih, Engkau telah menyelamatkan aku bukan karena kebenaranku, tapi karena kebenaran anakmu, Yesus Kristus. Waktu kita memperkatakan apa yang diperbuat Yesus dalam kehidupan kita, kita sedang menginjili diri kita sendiri. Maka waktu itu Injil tidak pasti, tidak mungkin tidak. Injil itu pasti terekspresi. Yerusalem itu adalah orang yang seperti kita. Lalu Yudea itu adalah tetangga kita dan teman kerja kita. Samaria itu adalah orang yang terbuang. Orang Samaria itu dibuang oleh orang Israel. Nah, itulah yang kita jangkau. Ujung bumi itu adalah tempat yang saudara tidak tahu. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan, kita akan menjadi saksi. Bagaimana saudara kalau kita melihat orang-orang di dekat kita, apakah mereka sudah menerima kesaksian melalui hidup kita? Orang-orang Samaria yang tertolak di gereja, siapa yang masih suka sendiri, yang gak ada temannya? Apakah kita lebih suka kakak kikik bersama orang-orang yang biasa, yang akrab dengan kita, lalu mengabaikan mereka yang datang sendiri, gak ada yang nyapa, gak ada yang rangkul? Itu orang Samaria saudara, yang harus kita rangkul. Makanya kenapa saya kalau ada yang baru, saya selalu deketin, karena nggak ada yang deketin. Kalau bapak ibu ada di antara bapak ibu yang deketin, saya pasti nggak deketin, saya cari yang lain. Supaya apa? Supaya orang-orang merasakan kesaksian yang hidup melalui gereja kita. Dalam Yohanes 1 ayat 14 ayat 12, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang akan kulakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kita akan menjadi gereja yang aktif, transformatif, kreatif, progresif, reformatif, energetik. Ini kata-kata perubahan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ya, seperti saya katakan tadi, ya, misalnya tentang warta yang kita pegang, ini masih up to date enggak? Masih dilihat enggak? Ini kenapa enggak dilihat? Bagaimana supaya dilihat? Waktu kita ibadah, kira-kira ruangan kita apa yang perlu? Supaya enggak menggema apa ya? Yang perlu, apa yang kita bisa lakukan? Itu namanya inovatif. Tidak udah begini-begini aja lah, daripada kita nanti keluar uang, daripada nanti kita harus bergumul berat. Nah saudara, itu artinya apa? Kita menjadi pasif. Berinovatif. Kalau Roh Kudus tuntun kita, lakukan. Karena lewat itulah kita akan melihat kuasa Tuhan melalui gereja kita. Bukan menjadi gereja yang ya, kalau ada orang, kalau ditanya, kamu gimana setelah masuk gereja itu? Gerejanya kaku. Kemarin ya, dengan satu anak Tuhan, kemarin gimana Bude kemarin ke gereja sana? Atmosfernya itu kaku. Pak, aku kalau ke gereja itu kayak disiksa, Pak.
membosankan. Semoga tidak itu yang dicelutupkin oleh orang-orang tentang gereja baptis Pawaton. Amin. Karena ada roh inisiatif, roh kreatif yang bekerja di gereja kita. Ya. Ibadah, sambutan, senyum, sapa, rangkulan, semuanya menjadi inspirasi buat banyak orang. Karena apa? Ada roh kreatif dalam hidup kita. Nah, saudara, dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia dan kamu adalah garam dunia. Ya. Dunia itu bergerak begitu cepat dan berubah sangat cepat. Kalau Bapak Ibu beli HP baru, begitu Bapak beli HP baru, keluar dari toko, HP-nya jadi kuno karena ada HP yang baru keluar. Karena apa? Dunia ini bergerak begitu cepat. Tapi yang disayangkan Bapak Ibu, gereja menjadi begitu lambat berubah. Lambat dalam bertransformasi, lambat dalam berinovasi. Kalau Bogor tidak berinovasi, maka banyak akan menjadi kemunduran. Kalau Bapak berusaha berbisnis seperti Bu Riana, kalau tetap ngomong, kita nggak boleh pakai komputer, kita pakai mesin ketik saja. Oh, pasti jadi, pasti turun berhasil. Dunia itu begitu cepat berubah. Kalau gereja nggak bertransformasi, kita akan di gereja ketiga. Jangan bisa. Ini perang saya baru perang yang tadi perang saya tadi lupa untuk saya. Dia udah di sana, bagaimana saya mau perangin dia? Nggak bisa. Tapi juga perang itu seringkali kita gunakan untuk apa? Menyorot orang lain, bukan memerangi jalan orang lain. Kamu salah, kamu dosa. Kamu nggak tahu kamu dulu. Kamu ini. Seringkali kebenaran itu kita sorot untuk orang lain. Betul? Yang jujur katakan amin. Kita gunakan untuk menyorot orang lain. Kamu dosa, kamu salah, kamu marah sama kamu. Seharusnya saudara, orang itu harus kita gunakan berinovasi. Saya terangi jalan. Saya menjadi orang yang harusnya aku juga kayak kamu. Salah, tapi aku dibahagi oleh Tuhan Yesus. Kamu mau gak seperti saya? Kita sharing kehidupan kepada dia. Kita menerangi jalan. Bahkan kalau bisa, kalau bisa waktu dia cepat balik sini. Saya juga harus lebih cepat loh, lebih cepat. Yang mengerti katakan amin. Itulah yang Tuhan. Makasih Mas, tepuk tangan untuk Mas Tito. Itulah yang harus gereja kita lakukan, saudara. Itulah yang seharusnya Roh Allah kerjakan di dalam diri kita. Kita menjadi aktif, kita menjadi kreatif, kita menjadi progresif, tidak kaku. Gereja kita kan gak biasa begitu. Nah, saudara mau jadi gereja yang dipimpin Tuhan atau menjadi gereja yang biasa-biasa? Haleluya. Kita harus progresif, belajar untuk berinovatif. Kalau kita nggak mau menjadi ketinggalan. Karena terang itu akan bersinar dengan terang, saudara. Terang itu akan menerangi banyak orang. Terang itu pasti kelihatan sekecil apapun. Kalau kita menerangi jalan orang, dia akan sampai kepada sumber terang itu. Dan dia pun akhirnya menerangi jalan banyak orang. Bukan menyoroti kesalahan orang lain, bukan menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain, tapi kita menunjukkan jalan yang benar, bawa orang itu kepada sumber terang, bergerak lebih cepat. Lewat sekolah minggu kita berinovatif. Oleh sebab itu perlu kita berdiskusi, Bapak Ibu. Yuk duduk bersama-sama. Tim sekolah minggu duduk bersama gembala, PKMB duduk bersama gembala, berkoordinasi. Kan hamba Tuhan itu ditaruh di sini untuk melayani, untuk bekerja sama. Ayo berkoordinasi. Sehingga kalau ada orang nanya, ngapain sih Pak acara gereja? Masa saya bilang nggak tahu? Pendeta macam apa kau itu, katanya. Kok begini Pak aturannya? Aku juga nggak tahu. Bapak sebagai apa di sini? Orang jadi aneh. Yuk koordinasi. PKMB, PKIB, PBI, saya undang
Kalau saya berkoordinasi sebenarnya saya mengerti maksud Bapak Ibu. Bapak Ibu itu orang yang nggak mau repotin hamba Tuhan, nggak mau menyibukkan hamba Tuhan. Tapi itu bukan cara kita berinovasi. Cara kita berinovasi adalah ayo kita duduk sama-sama. Tim doa duduk sama-sama. Tim sekolah minggu duduk sama-sama. Semua. Bahkan juga bukan hanya dalam melayani, di keluarga pun, suami istri, anak-anak, ayo duduk bersama. Apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Roh Kudus tuntunkan kepada kita. Nah, saudara, kalau kita nggak bergerak bersama-sama, berinovasi sama-sama, kita akan ketinggalan. Ya, iblis sekarang menggunakan sosial media begitu cepat pekerjaan iblis. Tapi bagaimana kita menggunakan sosial media? Kita perlu duduk bersama-sama. Karena apa, saudara? Karena Tuhan mau kita menjadi gereja yang dinamis, gereja yang dinamik, bergerak bersama-sama. Bilang dulu sama samping kiri dan kanannya, mari kita menjadi gereja eklesia yang dinamis dan dinamik. Mari saudara, mari saudara. Terakhir, saya akan tutup dengan lukisan ini. Saudara tahu lukisan siapa ini? Saya juga tidak tahu. Tadinya, sekarang sudah tahu. Lukisan ini adalah lukisan Vincent de Van Gogh. Ya, tuh Cira tahu. Star in Night ya. Saya cerita sedikit saudara. Ini yang menciptakan ini Vincent de Van Gogh ini seorang yang sakit mental. Matinya juga bunuh diri. Ayah dan kakeknya itu seorang pendeta di Jerman. Lalu ia pun bercita-cita, aku kepingin seperti kakekku dan papaku. Sejak kecil ia menderita mental, namanya skizofrenia, yaitu perilaku yang gugup dan berlebihan. Selama 3 tahun dengan kemauan yang keras ia berjuang memenuhi panggilannya. Pertama, ia masuk menjadi mahasiswa teologis. Kedua, dia jadi misionaris di penambang miskin, di miskin batu bara di Bornes di Belgia. Ia kasih semua apa yang ia punya kepada penambang yang miskin tapi tidak mengenal Kristus. Dalam surat-suratnya dia mengagumi kerendahan hati Yesus yang memberikan segalanya. Yesus mau menjadi manusia, Yesus mau lahir di palungan. Kok Yesus itu rela menderita? Aku mau seperti Yesus. Itu tekad dari Vincent. Sayangnya seorang dewan Injil melaporkan keadaan Van Gogh ketika tidak waras. Akhirnya ia ditolak dan dikeluarkan dari STT. Dan pelayanan akhirnya dia sakit hati. Karena apa? Seharusnya mereka bisa menerima aku, ya kata Van Gogh ini. Seharusnya mereka bisa menerima aku seperti Yesus terima aku, seperti Yesus terima mereka. Meski ia ditolak, sebenarnya Vincent Van Gogh tidak pernah meninggalkan Tuhan sebagaimana gereja telah meninggalkannya. Van Gogh berkata, agama boleh berlalu, tetapi Tuhanku tetap untuk selama-lamanya. Van Gogh ini punya adik namanya Theo, seorang pedagang seni. Lalu Theo bilang, udah Vincent, kamu melukis aja, nanti aku coba jualin. Lalu Vincent de Van Gogh mulai melukis. Sampai akhirnya Van Gogh dan Theo sulit dalam keuangan. Akhirnya mereka mati berdua, mati muda berdua. Nah, tapi akhirnya saudara, selidik punya selidik, ada lukisan yang akhirnya begitu terkenal sampai sekarang, ya. Tapi awalnya orang nggak ngerti ini lukisan apa sebenarnya. Setelah dibaca tulisan-tulisan Vincent Van Gogh, akhirnya mereka mengerti yang hitam ini adalah gereja katedral. Gereja yang akhirnya mengalami kegelapan. Gereja yang akhirnya tinggal monumen. Karena apa? Tidak ada roh Allah di dalamnya. Saya berdoa,
gereja baptis tidak menjadi monumen, tapi gereja baptis dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Ada movement, ada momentum, ada pelipat gandaan yang terjadi melalui gereja kita. Ya. Francis Chan berkata, dunia tidak digerakkan oleh kasih dari manusia biasa, tetapi digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Bukti dari orang-orang yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, oleh dunamis, pasti akan terlihat melalui gaya hidup mereka. Gaya gereja tidak bisa tidak berbeda dari dunia ini, karena ada unsur Allah dalam setiap apa yang kita kerjakan. Beda saudara dengan orang Parisi, fasik, kaku, sukanya menjas orang lain, sukanya menuduh-nuduh. Itulah gereja. Kalau gereja sudah masuk menjadi gereja yang pasif, artinya gereja itu akan menjadi gereja yang kaku, akhirnya menjadi gereja yang monumen saja. Banyak terjadi di luar negeri, gereja menjadi kafe, menjadi masjid. Mereka tidak pernah lagi berfungsi karena tidak ada Roh Allah di dalamnya. Mari kita menjadi gereja yang digerakkan oleh Roh Allah. Amin. Karena waktu kita digerakkan oleh Roh Allah, kita akan menjadi garam dan terang dunia. Garam itu sedikit tapi memberi pengaruh. Terang itu kecil tetapi menerangi, membawa orang untuk datang kepada terang itu. Mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Kita baca dengan kesungguhan, dengan semangat. 1, 2, 3 ya. Saya adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Ku yang di surga. Kita akan baca bersama-sama sekali lagi dengan penuh penghayatan. Saya panggilkan tim musik ke depan. 1, 2, 3 ya. Saya adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaklah terangku yang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanku dan memuliakan Bapa-Ku yang di surga. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk tunduk kepala. Kasih karunia Allah menerimamu apa adanya, tetapi tidak akan pernah membiarkanmu apa adanya. Kalau kamu menjadi seorang bapak, kalau kamu menjadi seorang ibu, kalau kamu menjadi seorang pelayan Tuhan, kalau kamu menjadi seorang anak, saudara tidak akan betah dengan keadaanmu saat ini. Roh-Nya yang kudus akan menuntun kita, akan membaharui kita, membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, pribadi-pribadi yang berinovasi, bertransformasi. Tidak lagi menurut pengertian manusia, tidak lagi menurut kebiasaan manusia, tetapi kita mengikuti tuntunan Roh-Nya yang hidup, yang menuntun kita selaras dengan hati Bapa dan kebenaran firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil waktu, kesempatan yang terbaik ini. Jangan biarkan firman Tuhan berlalu begitu saja. Tuhan melihat hatimu, Tuhan mengenal hatimu, Tuhan tahu isi hatimu. Nyatakanlah kerinduanmu, nyatakanlah komitmenmu, nyatakanlah kesungguhanmu di hadapan Tuhan, karena Dia akan bekerja melalui setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah merencang saudara dan saya menjadi orang-orang yang biasa, menjadi orang-orang yang sama seperti dunia, tapi Tuhan merencang kita menjadi umat yang menggenapi rencananya. Mari saudara berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi pribadi yang dinamis. Aku mau menjadi terang di tengah-tengah keluargaku. Aku mau menjadi garam dimanapun aku berada. Aku mau dibaharui setiap hari lewat kuasa Roh Kudus-Mu, membawaku semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang mengambil keputusan, mari saudara serukan, nyatakan isi hatimu kepada Tuhan.
Biar pujian ini membawa kita untuk sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan diri. Sekali lagi bersama-sama, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku. Amin, amin. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu dengan, amin, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, nyatalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu ubah, ku rindu selalu, ku rindu bersekutu dengan, bawa kami Tuhan, tinggal di halamu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu ubah hidupku. Bapak Ibu Saudara, saudara yang rindu dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan, menang atas kekecewaanmu, menang atas kebiasaan lamamu, menang atas dosa-dosamu yang saat ini mengikat, dibaharui, dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Saudara boleh ambil keputusan di hadapan Tuhan dengan taruh tangan kananmu di dadamu, dengan kerendahan hati, dengan hanya memandang kepada Tuhan, dengan tidak mau apa penilaian orang. Tuhan, aku mau dibaharui. Aku tidak mau menjadi orang-orang Kristen yang biasa. Aku mau menjadi orang yang menang atas kebiasaan lama, atas dosa, atas kekecewaan, atas kemarahan, atas luka-luka hatiku. Aku mau mengalami kuasa Roh Kudus-Mu yang membaharui aku setiap hari. Kalau itu doa saudara, saudara boleh letakkan tangan kanan saudara di dada. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang teracung di dada anak-anak-Mu ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Roh-Mu memateraikan kebenaran-Mu. Mulai hari ini anak-anak-Mu menjadi pemenang. Mulai hari ini anak-anak-Mu ini menjadi orang yang digerakkan oleh Roh Allah, yang mengalahkan segala kuasa dosa, yang mengalahkan segala tabiat-tabiat dosa. Dan kami akan melihat Tuhan membaharui kami hari demi hari, menjadi pribadi, menjadi bapak yang semakin hari menggenapi maksud Tuhan, menjadi anak-anak yang semakin hari menggenapi maksud Tuhan, menjadi ibu-ibu yang menjadi menggenapi maksud Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang siap dibentuk, yang siap dituntun, yang siap mengikuti pimpinan Roh Allah di dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus.